Ya, di studio sudah ada pengusaha-pengusaha cilik kita, mulai dari Alia, Devita, ada juga Trudy dan Aislinn. Saya tanya dulu ke Alia dan Devita, sebagai satu tim ini ya. Bisnis kalian apa? Produk serba lukisan. Bentuknya apa itu sebenarnya? Kita jualan ada di kanvas, terus sepatu, Iya. habis itu tas, celengan, baju, sama yang lain. Alia umur berapa sekarang? 14, Kelas? 3 SMP. Oke, kalau Devita? 9 tahun. 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 sudah jadi pengusaha. Senyumnya menjanjikan. Kalau Trudy dan Aislinn, bisnisnya apa? Sarung tangan untuk keselamatan pejalan kaki. Umur berapa sekarang, Trudy? Aku 14 tahun. Aislinn? 11. Ini adik kakak ya? Ya, Baik. Kelas berapa? 3 SMP. 6 SD. 6 SD. Jadi ada anak kelas 4 dan kelas 6 sudah jadi pengusaha. Kalau boleh tahu dari Alia dan Devita dulu. Mulai kapan berbisnis? Kalau Alia sih mulai dari kelas 1 SMP ya, tapi kalau suka gambarnya itu dari SD kelas 2. Oh, sudah pinter gambar? Iya, itu kan gambarnya cuma di kertas sama di kanvas doang. Nah, itu nggak Alia jual dari SD, cuma gambar-gambar doang gitu, koleksi sama buat lomba. Terus Alia kan bosan lama-lama, jadi Alia ngajak Devita buat gambar di atas sepatu, kaos gitu, tas. Kenapa ngajak Devita? Apa kelebihan Devita? Dia juga bisa Selain senyumnya yang menawan. dia juga bisa ngelukis. Jago juga ya? Iya. Wah, jadi dua orang jago melukis, mempunyai ide untuk memproduksi benda-benda yang dilukis kemudian dijual. Iya. Tapi antara sarung tangan untuk menyeberang dan benda-benda yang dilukis, tentu kita ingin tahu bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Tapi sebelum itu, mari kita ikuti kisah mereka berikut ini. Usia mereka masih belia, namun mereka sudah dilatih mandiri dan mampu menghasilkan karya yang memiliki nilai jual. Di Pontianak, Kalimantan Barat, terdapat sekumpulan anak-anak yang memiliki hobi menggambar dan melukis yang tergabung dalam komunitas bersama Khatulistiwa Children Fun Art atau disingkat Khachifa. Di sini, mereka tidak hanya diajarkan melukis, tapi juga berwirausaha. Karena mereka tidak sekedar menyalurkan hobi, tapi juga mengerjakan pesanan dari konsumen, seperti yang dilakukan oleh Alia Rosa Takwarifa atau biasa disapa Alia, dan Devita Mayanda Hirli. Produk yang mereka hasilkan antara lain undangan, celengan, sepatu lukisan, kaos lukisan, dan tas lukisan. Lukisan yang dibuat tidak hanya sekedar gambar biasa, karena mereka juga kerap mengangkat isu lingkungan dan juga mempromosikan pariwisata daerah tempat tinggal mereka dalam lukisan yang mereka hasilkan. Meskipun masih berstatus pelajar, mereka tidak canggung untuk memasarkan produk mereka kepada teman-teman di sekolahnya. Hasil keuntungan yang diperoleh tidak mereka nikmati sendiri, karena di Khachifa juga ditanamkan rasa untuk berbagi kepada sesama. Salah satunya dengan mengadakan lelang lukisan untuk korban bencana alam. Padatnya lalu lintas di Bogor, Jawa Barat, membuat para pejalan kaki harus ekstra hati-hati saat menyeberang jalan. Berawal dari kekhawatiran itulah, Trudy Johanna Laik Alo bersama adiknya Shina Marsia Aislinn Layu Alo menciptakan sarung tangan yang difungsikan untuk menyeberang jalan. Sarung tangan itu bernama My Orange Gloves yang disingkat Moggies.
Penggunaan sarung tangan ini sama dengan sarung tangan pada umumnya. Yang membedakan adalah manfaatnya. Dengan memakai Mogis, pemakainya menjadi lebih mudah dilihat oleh pengendara mobil dan motor. Para pejalan kaki yang ingin menyeberang cukup mengangkat tangan di hadapan kendaraan yang akan melintas. Trudy memproduksi Mogis ini bersama adiknya, dibantu juga oleh ayahnya. Saat ini, mereka sudah berhasil menciptakan 5 jenis sarung tangan dengan harga yang terjangkau. Hormati sesama pengguna jalan. Dahulukan keselamatan penyeberang jalan. Let's walk, sweat even just a bit. Walaupun masih berupa konsep, Mogis berhasil meraih juara ketiga dalam kompetisi Kidpreneur Award 2012 yang diadakan oleh Bank Permata. Sedangkan Kak Shiva berhasil menjadi finalis dalam kompetisi tersebut. Jadi kalau Trudy dan Aislinn ini memang baru konsep ya untuk dikembangkan jadi bisnis. Ya, Ya, terus ini fungsinya apa? Boleh lihat. ini. Kenapa bisnis sarung tangan? Sebenarnya ini berawal dari keprihatinan kami karena banyak sekali pelajar-pelajar itu kalau mau pergi sekolah aja sampai kalau di berita itu istilahnya menantang maut biasa gitu. Jadi kami ya coba kenapa kita nggak bikin sesuatu yang baru yang bisa berguna bagi teman-teman. Dan fungsi dari sarung tangan ini apa? Pertama sih untuk agar penyeberang itu mencolok ya ketika dilihat oleh pengendara lain, misalnya pengendara mobil. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan kewaspadaan orang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita pakai sarung tangan, lalu jadi kita pikirannya nggak kemana-mana, tapi kita fokus, oh saya mau nyebrang, oh saya harus jalan ke sini. Ya seperti itu. Jadi kalau kita nyebrang cukup begini atau harus bawa ini juga? Atau begini? Nah, karena ini masih berupa konsep, bagaimana kalau kita lihat presentasi dari Trudy dan Aislinn, bagaimana mereka akan mengembangkan bisnis Mogi ini? Iya. Oke, coba silakan dipresentasikan. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya. Selamat malam. Ya, kami dari Mogis, saya Trudy Johanna, lalu ini adik saya, Shina Marsha Aislinn. Kami punya sebuah produk yang bernama My Orange Gloves atau Mogi. Jadi di Indonesia ada 80 juta anak-anak, pelajar, siswa yang setiap hari pergi sekolah pasti melewati jalan raya yang penuh dengan kendaraan, penuh dengan ya motor yang di mana-mana. Nah, kami melihat bahwa kita semua udah nyadar jalanan itu berbahaya, tapi seringkali kita acuh tak acuh menghadapi itu. Karena itu kami berinisiatif untuk membuat sesuatu setidaknya sarung tangan yang mudah dipakai, mudah digunakan semua orang untuk meningkatkan keselamatan mereka. Nah, adapun produk-produk yang kami kembangkan itu ada 5 kategori. Jadi ada Mogi Mog 1. Ini bukan kami jual karena kan mungkin orang-orang di sini juga Anda di sini mungkin belum juga tahu. Karena itu yang pertama kami lakukan adalah kita share dulu idenya. Setidaknya orang-orang tahu dulu, mengenal apa itu MOG. Ada juga yang Mogi Mog 2. Itu adalah kerjasama yang kami lakukan kepada sekolah, lembaga atau perusahaan yang mau membantu kampanye kami. Ini yang sebenarnya buat CSR. Jadi bisa Bank Permata juga bisa. Iya. Jadi ini akan dibuat itu sesuai permintaan perusahaan atau lembaga. Bisa ditempeli logo atau nama atau iklan-iklan pendek. Iya, tergantung permintaannya. Ya. Itu bersifat tailor-made. Jadi bisa disesuaikan secara personal. Jadi misalnya dari bahan, bisa kulit bisa, habis itu hiasan, tulisan tuh bisa. Lalu yang terakhir itu setelah layanan online baik, itu lewat online bakal dipasarin buat umum. Jadi ini sebenarnya sifatnya antara bisnis dan sosial ya. Iya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan mau
ikut mendukung gerakan untuk menyelamatkan para penyeberang jalan yang sekarang hak-haknya ini semakin terampas Iya. oleh kendaraan bermotor, maka ini adalah salah satu cara ya. Kalau ini dibuat sebuah gerakan besar di Indonesia, maka setiap kali orang nyebrang dan begitu dia taruh tangan warna oranye ini, maka disitulah sebenarnya semua kendaraan langsung berhenti. Iya, seperti polisinya gitu. Baik, jadi kita harapkan hari ini siapapun yang menonton, apakah dia pengusaha besar, pengusaha kecil, kalau mau terlibat, maka sebaiknya mendukung gerakan Mogi ini ya. Iya. Nah, oke, menarik. Sekarang kalau ke Alia dan Devita, boleh lihat produk-produk yang kalian berdua buat. Yang sepatu aja. Iya, sepatu boleh. Ini dilukis ya, yang melukis Iya. siapa? Yang ini Alia. Silakan. Ini dilukis dengan cat apa ini? Akrilik. Kalau kena air, luntur nggak? Nggak luntur. Nggak luntur? Nggak. Baik, jadi sepatu ini beli dari mana? Sepatu aslinya? Sepatu aslinya kan nggak ada dijual di Pontianak, jadi Alia dari Bandung. Nah, selain sepatu, produknya apa saja? Ada celengan. Celengan, vas bunga, Iya. terus Oh, kemudian ini kaos. Kaos itu juga. Kaos ya, sama tas. Nah, dari mana dulu datangnya ide untuk membuat produk-produk yang dilukis seperti ini? Soalnya kan online udah banyak ya barang-barang lukisan gitu kan. Nah, Alia kenapa nggak coba buat kayak gini juga? Tapi ya di Pontianak dulu, ntar kalau udah banyak yang beli baru Alia jual keluar juga gitu. Oke, sekarang ini dipasarkan kemana saja? Ya teman-teman sekolah lewat online juga. Halo Ibu. Ini kelihatannya bisnis sudah maju, jadi dia udah santai. Ah, ini menarik. Ini juga produk coba diperagakan oleh peragawatinya sendiri. Jadi ini adalah salah satu hasil yang dibuat oleh Devita juga. Ya, Ini siapa yang melukis kalau ini? yang ini. Iya. Ini saya sendiri. Oh, Devita juga yang melukis ini. Ya. Ini modalnya dari mana ini? Ini kan sering ikut lomba gitu. Nah, modalnya ke lomba kan seberapa kami tabung, seberapa untuk kita gitu kan. Oh, terus dapat hadiah. Iya. Hadiahnya dikumpulin untuk modal bisnis. Iya. Omsetnya berapa? Eh, Sebulan berapa penghasilan kalian dari jualan ini? Omset kami sih ya sekitar 3 juta gitu. 3 juta per bulan. Om, Ya. katanya kan tadi mau dilukis mukanya di sepatu kan? Oh, Nah, ini, Apa ini itu? contohnya kalau digambar nih buat Om. waduh, coba lihat. Wah. Oke, jadi ini bisa ditaruh di sepatu ya? Atau di kaos gitu ya? Wah, menarik. Ini buat saya? Iya. Aduh, terima kasih. Siapa yang biasa memasarkan? Dengan cara apa? Ya sama-sama tergantung yang mau belinya ya. Misalnya di sekolah dia kan ya teman-teman dia yang kasih tau ke dia. Jadi kalau- Devita yang jualan di sekolah. Iya. Cara jualnya gimana ke mereka? Ya kasih tahu ke mereka misalnya, wah ada ini nih sepatu bagus. Nanti mereka lihat-lihat coba dulu, kalau misalnya ukurannya pas baru beli. Andi F. Noya. Dengan ini menyatakan mendukung